selamat pagi. Ya Mirsa, apa kabar Anda? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan Mirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menggelar konferensi pers terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Sitepu dari dakwaan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari penegakan hukum yang mendengarkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Sitepu dari dakwaan tindak pidana korupsi. Putusan ini dinilai menjadi bagian dari penegakan hukum yang mendengarkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan, kasus yang sebelumnya menyita perhatian publik karena Amsal Sitepu seorang videografer didakwa terkait pekerjaan kreatif yang dinilai terjadi penggelembungan harga. Lebih lanjut, Habibur Rahman menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dinilai sejalan dengan pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pertama-tama kita tentu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya ya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan saudara Amsal Sitepu beberapa jam yang lalu ya. Dalam kasus yang memang sangat menarik perhatian masyarakat, di mana Amsal Sitepu seorang videografer yang menjalankan pekerjaannya ya dituntut dengan pasal-pasal tipikor ya, dengan rasio yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Jadi ini tentu menjadi keprihatinan para pekerja kreatif dan anak-anak muda kita semua. Komisi 3 DPR RI menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap proses penegakan hukum yang terjadi dan berencana memanggil pihak kejaksaan terkait untuk mendengarkan penjelasan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap penegakan hukum. Bari dan Diva, TVR Parlemen melaporkan. Terkait ancaman pemutusan hubungan kerja massal yang mengintai tenaga P3K di berbagai daerah, akibat dari banyak pemerintah daerah kesulitan memenuhi aturan belanja pegawai maksimal 30%. Di sini Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk menunda implementasi aturan tersebut guna menghindari krisis kepegawaian di daerah. Ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK massal kini mengintai tenaga P3K di berbagai daerah. Hal ini terjadi karena banyaknya pemerintah daerah kesulitan memenuhi aturan belanja pegawai maksimal 30%. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah atau HKPD. Menyikapi ini, Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk menunda implementasi aturan tersebut guna menghindari krisis kepegawaian daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Giri Ramanda menilai, jika Undang-Undang HKPD tetap dipaksakan berlaku, maka gelombang PHK massal tenaga P3K tak bisa terhindarkan. Pertama, misalkan pemerintah pusat kemudian menunda pelaksanaan Undang-Undang HKPD ini agar daerah bisa melakukan restrukturisasi kepegawaian sendiri. Daerah yang belum sampai terlalu jauh melampaui 30%, ya solusinya adalah pemotongan gaji ataupun pengurangan jam kerja agar mereka tetap bisa bekerja, akan tetapi penghasilan diturunkan. Yang jelas tidak terjadi PHK massal. Nah, ini solusi yang saya tawarkan adalah kita nunda saja pelaksanaan Undang-Undang HKPD di tahun 2007. Giri menambahkan, pemerintah pusat juga bisa mengambil alih beban gaji ASN dan P3K sepenuhnya. Dengan skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih fokus pada pembangunan dan pelayanan publik tanpa terbebani biaya pegawai yang tinggi. Andini dan Mufhid, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Siprus untuk Indonesia guna membahas penguatan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, kita kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam pertemuan dengan Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto membahas berbagai peluang kerjasama antar kedua negara dan isu global terakhir, seperti situasi di kawasan Timur Tengah. Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Siprus untuk Indonesia untuk membahas penguatan kerjasama bilateral kedua negara di berbagai bidang. Dalam pertemuan Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Nikos Panayiotou dan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto membahas berbagai peluang kerjasama antar kedua negara dan isu global terakhir, seperti situasi di kawasan Timur Tengah. Utut Adianto mengungkapkan, menuju 40 tahun hubungan bilateral kedua negara, Siprus diharapkan dapat menjadi mitra strategis untuk Indonesia. Salah satunya dalam menjadi penghubung produk Indonesia untuk dapat masuk ke pasar Eropa. Ini kita kan negara yang sebetulnya sungguh produknya banyak dan pasti dibutuhkan oleh Siprus, dan bisa juga kita belum punya hub di Eropa. Hub untuk produk-produk kita di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Kalau di Eropa Barat kita punya Rotterdam dan punya Hamburg di Jerman. Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa ketemu dengan Pak Menlu, beliau juga sudah ketemu dengan Kadin. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Indonesia, Nikos Panayiotou, menyampaikan Siprus melihat banyak potensi besar yang dapat dilakukan dalam hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. We see a lot of potential in this relationship, and we're continuing to work hard to realize this potential. Of course, we both our countries are following closely what is happening in the Middle East, and we have also discussed the situation and how we can work together in this regard. Ferdian Dandomi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait penghematan energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, di sini Komisi 12 DPR RI meminta pemerintah untuk mendistribusikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Sejumlah negara di dunia mulai mengambil langkah penghematan energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, termasuk Indonesia. Situasi ini berdampak langsung pada rantai pasok energi dunia.
Komisi 12 DPR RI meminta pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kelangkaan, pengendalian harga, serta memastikan distribusi energi tetap berjalan lancar. Anggota Komisi 12 DPR RI Junaidi Auli menghimbau agar pemerintah semakin memperkuat langkah efisiensi energi di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi sektor energi. Penghematan energi dinilai menjadi kunci untuk menekan biaya yang harus ditanggung oleh negara. Terkait dengan kelangkaan, terkait dengan harga, terkait dengan mekanisme distribusi dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Nah, tinggal yang menjadi pertimbangan kita apa? Bahwa masyarakat di tengah kesulitan ekonomi sekarang ini, ya jangan juga dibebani dengan kenaikan harga yang berlebihan. Atau jangan kalau bisa jangan ada terjadi kenaikan harga. Supaya nanti ini efek domino dari kenaikan harga BBM itu akan menjalar kemana-mana gitu. Nah, diusahakan untuk tidak terjadi kenaikan harga BBM. Caranya seperti apa? Yaitu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memastikan kebijakan bekerja dari rumah mulai diterapkan setelah Lebaran. Kebijakan ini bertujuan menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Langkah yang diambil pemerintah Indonesia tersebut menunjukkan upaya penghematan energi tidak lagi sekadar bersifat imbauan administratif, tapi mulai diarahkan sebagai respons strategis terhadap tekanan global di sektor energi. Bondan dan Vintoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mendukung kebijakan kerja fleksibel atau WFH bagi ASN dan menegaskan bahwa meski bekerja dari rumah, produktivitas ASN dan kualitas layanan publik tidak boleh terganggu. Kebijakan kerja fleksibel atau work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN mendapat dukungan dari Komisi 2 DPR RI. Meski bekerja dari rumah, Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa produktivitas ASN dan kualitas layanan publik tidak boleh terganggu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsesadikin menyampaikan norma aturan terkait kebijakan work from home sudah ada dan Indonesia memiliki pengalaman penerapan skema kerja fleksibel misalnya dalam masa pandemi COVID-19. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB serta BKN, pemerintah dan DPR berkomitmen untuk terus menyempurnakan mekanisme pengawasan digital guna memastikan produktivitas ASN tetap terjaga, serta manfaat pelayanan tetap dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita berharap itu semua tidak mengganggu pekerjaan ASN dalam melayani masyarakat, dalam melaksanakan kebijakan di semua sektor, dan walaupun ada work from home, masyarakat tetap mendapatkan manfaat yang mereka harapkan. Kebijakan melaksanakan tugas dari rumah atau work from home bagi ASN telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah. Kebijakan ini sejalan dengan transformasi digital birokrasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta menjawab tuntutan efisiensi anggaran dan bahan bakar minyak sebagai respon atas lonjakan harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Valdo dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, duka yang menyelimuti gugurnya 3 prajurit terbaik bangsa menjadi pengingat betapa mahalnya harga pengabdian bagi negeri. DPR menilai peristiwa ini tidak boleh berhenti pada rasa kehilangan semata, melainkan harus dijawab dengan langkah tegas dan bertanggung jawab. Dan kita akan hadirkan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 9. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Fundamentalnya adalah perang, dampaknya adalah ekonomi. Itu kendalinya bukan di kita hanya bisa mempersempit dampaknya. Sehingga kalau nanti last choice menaikkan harga BBM misalnya, itu masyarakat bisa
menerima. Nah, tentu ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat, Pak. Tapi bagaimana Bapak melihat hal ini dengan tujuan pemerintah tentunya untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat? Adjustment kembali terhadap alokasi APBN kita di 2026. Karena subsidi energi pasti akan mengalami peningkatan. Hasil dari realokasi nanti itu bisa katakanlah menambah tadi ya belanja sosial di masyarakat yang tadi sifatnya punya dampak langsung kan untuk bantalan mereka ya karena situasi tertekannya daya beli. Maka yang harus dipikirkan adalah APBN-nya itu untuk menyelamatkan yang miskin dulu. Apakah Bapak melihat juga ada dampak-dampak lain yang sekiranya bisa menghantui perekonomian Indonesia? Pelemahan nilai tukar rupiah. Hampir semua indeks saham itu juga mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Hanya di TVR Parlemen. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI mendesak dilakukannya investigasi yang menyeluruh, transparan dan juga berkeadilan agar setiap fakta terungkap tanpa celah keraguan. Dan hanya melalui kejelasan, kebenaran, kehormatan para prajurit yang gugur dapat dijaga. Sekaligus kepercayaan rakyat terhadap negara tetap terpelihara. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Dari tanah yang jauh, kabar duka itu datang. 3 prajurit terbaik bangsa gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Bukan di medan perang untuk menyerang, tetapi dalam tugas mulia menjaga harapan agar tak ada lagi korban sipil berjatuhan. Kepergian mereka meninggalkan luka, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa Indonesia. DPR RI mengutuk keras gugurnya 3 prajurit TNI tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI, Rizky Aulia Rahmanata Kusuma menegaskan duka sekaligus sikap tegas atas peristiwa ini. Kami tentu mengutuk keras atas terjadinya serangan ini. Serangan terhadap pasukan perdamaian itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Ini merupakan pelanggaran berat atas hukum humaniter internasional dan juga pelanggaran berat atas charter PBB. Dan sekarang saatnya Dewan Keamanan PBB untuk menunjukkan adanya ketegasan. Ini menurut saya kepentingan dari segala pihak dan mudah-mudahan bisa terjadi investigasi secara menyeluruh dan transparan. Dan sekali lagi kita berbelasungkawa dan mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Saat ini, United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL tengah melakukan investigasi atas insiden tersebut. TNI juga terus memonitor situasi dan menyiapkan langkah lanjutan menghadapi dinamika di wilayah konflik. Indonesia bukan nama baru dalam misi perdamaian dunia. Sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan PBB, kehadiran prajurit TNI adalah simbol komitmen menjaga kemanusiaan lintas batas dan pengorbanan mereka akan selalu menjadi bagian dari kehormatan bangsa. Pemirsa, Wairebo merupakan desa adat yang terletak di Pegunungan Flores, Nusa Tenggara Timur dan dikenal sebagai warisan budaya yang masih terjaga. Dan desa ini terkenal dengan rumah adat berbentuk kerucut yang disebut Baruniang sebagai simbol kehidupan dan juga filosofi masyarakat tempat. Dan berada di ketinggian, Wairebo menyajikan panorama alam yang asri sekaligus menyimpan tradisi leluhur yang diturunkan secara generasi ke generasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat pagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik.
Tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main. Aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Wairebo bukan hanya destinasi wisata budaya, namun juga menjadi simbol keharmonisan antara manusia dengan alam dan juga tradisi. Kehangatan masyarakat serta keaslian budaya menjadikan Wairebo sebagai salah satu destinasi yang menginspirasi. Langsung saja, mari kita saksikan Wairebo, warisan leluhur di jantung Flores dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Di balik pegunungan Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah desa adat yang seakan tersembunyi di atas awan. Wairebo. Desa ini bukan hanya menawarkan keindahan alam, namun juga menyimpan warisan leluhur yang terjaga hingga kini. Wairebo adalah potret kehidupan masyarakat adat yang masih setia pada nilai, tradisi, dan kearifan lokal. Sebuah warisan budaya yang menjadi kebanggaan Flores sekaligus Indonesia. Di tengah perubahan zaman dan modernisasi, tidak banyak desa yang mampu mempertahankan identitas aslinya. Wairebo adalah salah satunya. Lalu, apa yang membuat Wairebo begitu istimewa dan mengapa desa ini disebut sebagai warisan leluhur di jantung Flores? Berikut 7 hal penting tentang Wairebo. Letak dan akses menuju Wairebo. Wairebo terletak di Kabupaten Manggarai, Flores. Untuk mencapainya, pengunjung harus berjalan kaki menembus hutan dan perbukitan. Perjalanan ini menjadi bagian dari penghormatan terhadap desa adat. Sejarah desa adat Wairebo. Wairebo merupakan peninggalan leluhur suku Manggarai. Desa ini telah dihuni secara turun-temurun selama ratusan tahun. Sejarahnya terus dijaga melalui cerita lisan dan tradisi adat. Rumah adat Mbaru Niang. Ciri khas Wairebo adalah rumah adat Mbaru Niang. Bangunan berbentuk kerucut ini melambangkan persatuan dan kehidupan bersama. Seluruh warga hidup dalam ikatan komunal. Kehidupan masyarakat adat. Masyarakat Wairebo hidup sederhana dan selaras dengan alam. Bertani dan berkebun menjadi mata pencarian utama. Nilai gotong royong masih sangat kuat. Tradisi dan ritual adat. Ritual adat menjadi bagian penting kehidupan Wairebo. Setiap tamu wajib mengikuti upacara adat sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Wairebo dan pariwisata. Wairebo telah menjadi destinasi wisata budaya dunia. Pengelolaan pariwisata dilakukan dengan batasan adat. Tujuannya agar tradisi tetap terjaga. Warisan budaya yang harus dijaga. Wairebo adalah warisan leluhur yang tidak ternilai. Pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat, pemerintah, maupun generasi muda. Wairebo bukan sekedar desa adat. Ia adalah simbol keteguhan menjaga warisan leluhur di tengah perubahan zaman. Dari jantung Flores, Wairebo mengajarkan kita tentang keharmonisan hidup, tradisi, dan alam. Sebuah warisan budaya yang patut dijaga dan dilestarikan bersama. Sampai jumpa di segmen Intips berikutnya.
Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Senin 6 April 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan agenda menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.